Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang banyak dan tak terhingga. Pada kesempatan ini yang sebenarnya atau seharusnya mengisi Al-Ustaz Sufyan, tapi beliau beruzur atau lagi bersafar, maka insyaallah taala kami akan menggantikan atau mengisi pada kesempatan ini. Yassarallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menerima amalan-amalan kita. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita baca sebelumnya, yaitu terkait dengan al-imamah fis shalah, al-imamah fis shalah, keimamahan dalam salat, dan telah kita bacakan sebagian dari pembahasan tersebut tentang man ahaqqu bil imamah, siapa yang berhak atau siapa yang paling pantas menjadi imam dalam salat berjamaah. Dan telah dimaklumi bahwasanya salat berjamaah memiliki keutamaan yang berkali-kali lipat dibanding salat sendiri. Di sana ada perbedaan pendapat di antara sebagian para ulama tentang hukum atau tentang hukum salat berjamaah. Dan telah kita ketahui bahwasanya yang paling benarnya adalah fardu ain, wajib bagi laki-laki untuk salat berjamaah. Salat berjamaah. Dan di sana ada sebagian pendapat dan banyak dari orang-orang Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya hukum salat berjamaah bukan fardu ain, tapi kifayah. Maksudnya fardu kifayah seperti salat jenazah, jika ada yang melakukan sebagian, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Maksudnya jika ada beberapa orang yang menegakkan salat berjamaah, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lain. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah tentang hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena mereka berdalilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afdoliyah, bahwasanya salat berjamaah lebih afdol. Tapi menurut pendapat yang kuat pada permasalahan ini adalah bahwasanya hukum salat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah fardu ain. Fardu ain, siapa yang meninggalkan, atau fardu ain maksudnya wajib bagi setiap muslim laki-laki. Barang siapa yang meninggalkan tersebut tanpa udzur dan dengan sengaja, maka dia berdosa. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian Syafi'iyah, sebagaimana didapati kebanyakan di sebagian daerah di Jawa yang mereka mengaku Syafi'iyah, tatkala azan dikumandangkan atau salat berjamaah telah ditegakkan,
sebagian atau kebanyakan dari mereka berlalu lalang seperti tidak menghiraukan sholat berjamaah, karena bisa saja mereka mengambil pendapat dari sebagian pendapat Syafi'iyah bahwasanya sholat berjamaah bukan wajib ain, tapi fardu kifayah. Dan telah kita sebutkan sebagaimana kata para ulama, yang benarnya adalah pendapat bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim laki-laki. Nah, sebagaimana hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berandai sekiranya ada seseorang yang menggantikan beliau untuk menjadi imam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan beberapa orang, mengajak beberapa orang untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah, yakni laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Maka kata para ulama, hadis ini tegas menjelaskan bahwasanya wajib bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Dan juga hadis lain, hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang buta yang mengadukan keadaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak memiliki seseorang yang bisa menunjukkan atau mengarahkannya atau membawa dia ke masjid karena dia dalam keadaan buta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi uzur kepada orang buta tersebut. Tatkala orang buta tersebut pergi, Nabi memanggilnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asami'tan nida bil masjid?" Apakah kamu mendengar an-nida, yakni adzan di masjid? Maka kata orang buta tersebut, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk sholat berjamaah di masjid, padahal dia adalah orang yang buta. Dan dari sini para ulama berdalilkan dengan hadis yang ini dan yang telah kami sebutkan sebelumnya, wajibnya menunjukkan atas wajibnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Dan sudah kita sebutkan sebagian pembahasan tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat, sebagaimana ditunjukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling pandai atau yang paling berilmu tentang Al-Quran, entah itu dari tajwid atau qiraah seluruhnya, atau yang paling hafal tentang Al-Quran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa, bagaimana jika bacaan atau tajwid mereka atau hafalan mereka sama dari dua kandidat imam yang akan dipilih, maka dipilih yang paling a'lamuhum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah-sunnah dalam sholat, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Fa in kanu fis sunnati sawa, bagaimana jika tentang qiraah, tajwid, hafalan sama, pemahaman tentang sunnah juga sama, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling dipilih yang berhak menjadi imam adalah yang paling awal hijrah. Kalau dulu hijrah ke Madinah, adapun sekarang yang dimaksud adalah yang paling awal mengenal sunnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fi al-hijrati sawa, bagaimana jika ternyata hafalan sama, keilmuan tentang sunnah sama, waktu hijrah juga sama, mengenal sunnah juga waktunya sama, faqdahum silma, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling awal masuk Islam. Di sebagian riwayat sinan, yang paling besar atau yang paling tua umurnya. Maksudnya telah dicek ternyata dua kandidat imam sama dalam hafalan, sama tentang pemahaman sunnah, sama tentang hijrah mengenal sunnah. Kemudian dipilih yang paling tua umurnya, yang paling tua umurnya. Dan di situ ada catatan bahwasanya bagaimana jika ada dua kandidat imam, ternyata si A lebih banyak hafalannya dibanding si B, tapi si B memiliki pemahaman sunnah atau ilmu tentang hukum-hukum sholat berjamaah lebih banyak dibanding si A. Si A memiliki hafalan
tajwid, qiraah lebih bagus, dan seterusnya dibanding si B. Tapi si B memiliki pemahaman tentang sunnah, tentang hukum-hukum dalam salat berjamaah lebih banyak dibanding si A, yang mana si A tadi banyak hafalannya, qiraahnya, tajwid, dan seterusnya. Maka kata para ulama didahulukan si B. Didahulukan si B yang memiliki pemahaman tentang hukum-hukum sunnah dalam salat berjamaah lebih banyak, walaupun hafalannya sedikit atau qiraahnya tidak sesempurna si A. Karena hajat kita terhadap hukum-hukum dalam salat berjamaah, hajat kita terhadap hukum-hukum, kaifiat, kebutuhan kita terhadap cara atau sunnah-sunnah dalam salat berjamaah lebih kita dahulukan dibanding kebutuhan kita kepada qiraah, tajwid, dan seterusnya dari pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian telah kita sebutkan juga siapa yang diharamkan keimamahannya dalam salat. Siapa yang tidak boleh atau haram baginya menjadi imam dalam salat. Yang pertama, imam seorang perempuan atas makmum laki-laki. Bahkan salatnya batal atau batil. Kemudian yang kedua, imamnya seorang yang berhadas atau ada padanya najis. Nah, dan itu diketahui. Kecuali telah ditegakkan salat berjamaah, kemudian setelah salat berjamaah diketahui ternyata imamnya berhadas atau ada padanya najis, maka salat makmum tidak butuh diulang. Itu tatkala diketahui keadaan tersebut setelah terjadinya atau setelah selesainya salat berjamaah. Kemudian yang tidak boleh menjadi imam adalah imamnya orang yang fasik, lagi mubtadi', orang yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar dan terus-menerus, dan seorang mubtadi'. Tentunya apalagi dia melakukan bid'ah yang sampai ke tahap atau ke derajat kekafiran. Sudah kita sebutkan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh sholat di belakang seorang perokok, karena menurut pendapat yang paling kuatnya bahwasanya rokok adalah termasuk perbuatan dosa. Kemudian tidak boleh menjadi imam al-ajiz anir ruku was sujud wal qiyam wal qu'ud. Tidak boleh menjadi imam orang yang tidak mampu ruku. Ada orang yang tidak mampu ruku, mungkin ada permasalahan tulang atau memang dia lemah dan seterusnya dari penyakit. Tidak boleh seorang imam atau dijadikan imam orang yang lemah dari ruku, sujud, bahkan berdiri dan duduk. Kenapa tidak boleh? Karena di makmum atau di antara makmum ada yang lebih mampu dibanding dia. Ada yang lebih mampu dibanding dia. Maksudnya adalah boleh orang yang lemah dari berdiri, lemah dari ruku, lemah dari sujud, karena permasalahan tertentu, boleh dia menjadi imam bagi orang yang semisalnya. Bagi orang yang semisalnya. Maksudnya dia mengimami orang-orang lumpuh. Imamnya lumpuh dan makmumnya lumpuh. Bisa saja terjadi di rumah sakit misalnya, atau di panti jompo mungkin. Nah, kemudian sudah kita sebutkan siapa yang makruh, yang dimakruhkan untuk menjadi imam dalam sholat, atau lebih baik ditinggalkan, lebih baik dihindari imam tersebut, adalah seorang yang lahan, orang yang banyak lahannya atau kesalahan dalam membaca, dalam qiraah, kesalahan dalam qiraah, dan itu terjadi, kesalahan yang banyak itu terjadi di selain surah Al-Fatihah. Jika terjadi surah Al-Fatihah maka tidak boleh dijadikan imam. Adapun Al-Fatihahnya bagus, kemudian surah-surah yang lain salah terus, salah mungkin karena dari sisi hafalan atau imamnya tidak fokus dan seterusnya, terjadi banyak kesalahan seperti menyamarkan sebagian huruf dan seterusnya, maka imam yang begini makruh atau lebih baik digantikan imam yang lain. Kemudian yang dimakruhkan menjadi imam dalam sholat adalah seorang imam yang dibenci oleh makmumnya.
yang dibenci oleh makmumnya. Entah dibenci semua makmumnya atau sebagian besar makmumnya. Dan ini banyak terjadi di sebagian tempat. Nah, dipilih imam, dan dia dipilih karena kedudukannya, atau nasabnya, atau berpengaruhnya dia, dan seterusnya. Tapi banyak dari jamaah tidak suka, membencinya. Maka imam seperti ini makruh. Walaupun perkara tersebut atau kebenciannya itu dibangun didasari perkara dunia, walaupun didasari perkara dunia, sebagaimana disebutkan Al-Ustaz Abu Tufail. Kebencian tersebut walaupun dibangun berdasar dari perkara dunia, maka makruh imam yang seperti ini, imam yang dibenci oleh makmumnya seluruhnya atau kebanyakan dari makmumnya membenci imam tersebut, maka lebih baik dipilih imam yang lain. Kemudian yang dimakruhkan menjadi imam, man yukhfi ba'dul huruf, siapa yang menyamarkan sebagian huruf. Ini sudah kita sebutkan, misalnya dia mengulang sebagian huruf. Dia mengulang sebagian huruf, kal fa'fa'u atau al-fa'fa, orang yang suka mengulang huruf-huruf fa. Nah, mungkin ada ini. Nah. Kemudian kata penulis dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar yang ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama, yang ditulis oleh ulama-ulama terbaik dari Mamlakah Saudiyah, dari Saudi Arabia. Kata penulis, atau telah kita bacakan ini, masalah keempat, tempat imam bagi para makmum. Sudah kita sebutkan, nah bahwasanya imam itu ditempatkan agak depan dari para makmum. Nah, dan makmumnya berdiri pas di belakang imam jika makmumnya berjumlah dua atau lebih. Dan menurut atau jika imamnya atau makmumnya hanya satu orang, maka makmumnya berdiri tepat di sebelah kanan imam, sebagaimana perbuatan sebagian sahabat tatkala salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sebutkan masalah yang kelima, ma yatahammaluhu al-imamu anil ma'mum, apa yang ditanggung atau dipikul oleh imam bagi makmum. Sudah kita sebutkan bahwasanya penulis dari kitab Fiqhi Al-Muyassar berpendapat bahwasanya yatahammalul imamu anil ma'mum al-qira'ata fi shalah al-jahriyah. Imam menanggung makmum pada bacaan dalam salat jahriyah yang suaranya dikeraskan. Mereka berdalilkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'an, yang isinya itu idza qara fa ansitu, jika imam itu baca ayat maka diamlah kalian, dengarkanlah kalian qiraat tersebut. Maka dan juga mereka berdalilkan dengan hadis yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qiraatuhu lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam dalam salat, maka bacaan imam itu bacaannya juga. Dan ini pendapat jumhur bahwasanya qiraahnya imam adalah qiraahnya makmum pada salat jahriyah, salat yang dikeraskan, maghrib, subuh, isya, subuh dan seterusnya. Tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dan pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan guru kami Syekh Abdullah ibn Mar'i wafaqallah, dan banyak dari para ulama menyebutkan bahwasanya yang benarnya adalah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka setelah dikumpulkan dalil-dalil dan dijamak oleh para ulama, yang benarnya adalah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah, entah
pada sholat berjamaah, entah sholatnya sirriyah, imam tidak mengeraskan bacaannya, ataupun jahriyah, imam mengeraskan hafalannya. Muncul pertanyaan, kapankah seorang makmum membaca qiraah atau membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah? Padahal tidak boleh seorang makmum mendahului imam pada setiap gerakan, masuk juga tidak boleh mendahului imam dalam qiraah. Maka sebagian para ulama, salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan selainnya, bisa seorang makmum membacanya pada dua tempat atau dua kondisi. Pertama, dia membacanya tatkala imam membaca ayat per ayat, atau pada saat imam diam. Nah, misalnya dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, maka dia baca juga Alhamdulillahirrabbilalamin untuk dirinya, makmum. Atau dia baca tatkala imam menyempurnakan seluruh surah Al-Fatihah. Waladdallin, amin. Kemudian dia baca, walaupun imam baca ayat yang lain. Bagaimana jika imam tidak pernah diam? Maksudnya non-stop, baca terus, lanjut, waladdallin, lanjut lagi, ayat terus. Nah, maka dia membaca kapanpun. Maksudnya tatkala imam membaca, maka dia fokus membaca Al-Fatihah sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang. Nah, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah kitab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kecuali salat berjamaah. Nah, umum, maka masuk semua kondisi. Nah, kemudian berkata penulis, Al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, musabaqatul imam, mendahului imam. Kata penulis, waffaqallahul jami', la yajuzu lil ma'mum musabaqatu imami. Tidak boleh bagi para makmum mendahului imamnya. Mendahului imamnya. Dan ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, entah yang sudah mengenal sunnah atau belum mengenal sunnah. Kata penulis, waffaqallahul jami' wa man ahrama qabla imamihi lam tan'akid salatuhu. Barang siapa yang bertakbir atau berihram, takbir ahrama, berihram, maksudnya takbiratul ihram, memulai sholatnya bertakbir sebelum imamnya, maka sholatnya tidak dianggap atau sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Lianna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Kenapa? Karena termasuk syarat dalam sholat, dia mendatangkan semua gerakan-gerakan sholat, apakah itu syarat ataupun rukun. Nah, tapi di sini syarat. Nah, takbiratul ihram. Nah, rukun. Nah, dia datangkan ba'da imami wa qad fatahu. Dia datangkan setelah imamnya wa qad fatahu. Wa qad fatahu ini maksudnya dan imamnya telah fatahu, maksudnya marro atau madho, telah berlalu. Maksudnya imamnya telah melakukan takbir dan selesai darinya, kemudian makmum melaksanakannya. Kemudian kata penulis, wa alal ma'mumi an yashra'a fi af'alis sholati ba'da imamihi. Dan wajib bagi makmum memulai semua gerakan-gerakan sholat setelah imamnya selesai dari melakukannya. Setelah selesai dari melakukannya. Apa dalilnya? Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau li hadithi innama ju'ilal imam liutamma bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan, hanyalah imam itu dipilih, dijadikan seseorang untuk menjadi imam liutamma bih, untuk diikuti,
liutamma bih, maksudnya iktada bih. Apa maksudnya? Tabi'ahu, diikuti. Nah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang imam dipilih, dijadikan imam, kecuali untuk diikuti. Kemudian kata Nabi SAW, dan ini termasuk hal yang penting, kata Nabi SAW, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Dan jika imamnya sudah bertakbir, kabbar, fil madhi, telah bertakbir, fakabbiru, fa, bukan thumma. Apa bedanya fa dengan thumma? Nah, waktunya. Kalau thumma ada muhlah, ada celah, atau ada renggang. Apa namanya? Jeda, ada jeda. Tapi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbaro. Dan ketika imamnya sudah bertakbir, fakabbiru, menggunakan fa. Fa itu langsung maksudnya, langsung kalian bertakbir, langsung. Bukan imamnya takbir, dia santai-santai dulu atau melakukan hal-hal yang tidak penting dan seterusnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbaro fakabbiru. Bahkan dijelaskan sebagian ulama yang dimaksud fa idza kabbaro fakabbiru, jika imam sudah bertakbir maka bertakbirlah kalian. Langsung karena menggunakan fa. Fa dalam bahasa Arab maksudnya tidak ada jeda, langsung dilakukan. Maksudnya itu pada saat imam selesai dari mengucapkan takbir misalnya, bersamaan bagi yang mampu melihatnya, melihat imam mengangkat tangannya. Setelah mengangkat tangannya atau pas setelah sempurna dari ruku, pas berhenti dari ruku atau sujud dan seterusnya. Bukan bersamaan, bahkan sebagian mendahului karena mungkin dia atletis atau badannya kuat, gerakannya cepat dan seterusnya, tapi itu menyelisihi sunnah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbaro. Dan ketika imam sudah takbir, fakabbiru, maka langsung kalian takbir juga. Tapi kapan? Fa idza kabbaro. Jika imamnya sudah takbir, sudah. Takbir fakabbiru. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a farka'u. Dan jika imamnya ruku, maka kalian juga rukulah kalian. Kemudian kata Nabi, fa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika imamnya mengatakan sami'allahu liman hamidahu, faqulu, maka katakanlah kalian Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Jika imamnya sujud, maka sujudlah kalian. Kapan dikatakan imam sujud? Tatkala kepalanya menyentuh lantai. Ini sebagian, bahkan banyak didapati imamnya masih dalam perjalanan sujud. Bahkan sebagian imam, sebagaimana kami dapati, karena imamnya ada masalah punggung mungkin atau apa itu, intinya ada sesuatu di punggungnya, gerakannya slow motion, agak lambat, bahkan lambat sekali, menyebabkan makmum duluan turun dibanding imamnya. Dan ini menyelisihi sunnah, karena sunnahnya fa'idha atau wa'idha sajada fasjudu, tatkala imamnya sujud, bukan tatkala imamnya menuju sujud. Karena imamnya belum sujud, masih dalam perjalanan, tapi sebagian dari jamaah atau sebagian dari kaum muslimin, bukan sebagian, banyak dari kaum muslimin menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada fasjudu. Dan tatkala imamnya sujud, sajad, telah sujud. Fasjudu, dan sujudlah kalian. Kemudian kata penulis, wafaqallah, fa in wafaqahu fiha au fis salam kuriha. Bagaimana jika sama-sama? Maksudnya tatkala imamnya melakukan satu gerakan sholat, makmum juga ikut. Misalnya Allahu Akbar, baru mengangkat imamnya, dia juga langsung saking semangatnya. Padahal dia mungkin berdiri di balik atau di belakang imam. Apa kata penulis? Jika makmumnya bersamaan dengan imamnya pada sholat,
ataupun pada salam misalnya kuriha, maka makruh menurut penulis Fiqhul Muyassar. Makruh kenapa? Limukhalafatihi as-sunnatah. Nah, karena penyelisihannya dia terhadap sunnah. Ini kalau bertepatan atau imamnya lagi angkat tangan atau mau sujud, perjalanan sujud, dia juga ikut. Dia juga ikut padahal imamnya belum sempurna sujudnya. Kata penulis walam tufsid salatuhu, dan salatnya tidak batal atau tidak rusak. Tatkala seorang makmum mengikuti imamnya atau bertepatan bersamaan dalam gerakan bersama imamnya, maka makruh karena dia menyelisih sunnah dan salatnya tetap sah. Li'annahu ijtama'a mahu fir rukun. Karena dia berkumpul bersama imam dalam rukun. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbar fakabbiru." Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imamnya sudah takbir, kalian juga bertakbir, kabbar fil madhi. Kemudian kata penulis, "Wa in sabaqahu hurrima." Ini juga kesalahan fatal. Bagaimana jika dia mendahului imam? Maka haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdalilkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasbiqni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam." Janganlah kalian mendahuluiku. Janganlah kalian mendahuluiku pada salat berjamaah dengan ruku, jangan juga dengan sujud, jangan juga dengan berdiri. Misalnya lagi duduk tasyahud kemudian bangkit. Sebagian karena bersemangat Allahu Akbar, dan sebagian imam takbir dulu baru gerak. Ada? Atau bersamaan. Karena gerakannya agak lambat, maka makmumnya mendahulinya, dan ini perbuatan haram. Kata penulis, wan nahyu yaqtadi at-tahrim, dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkonsekuensi atau menyebabkan keharuman. Menghasilkan keharuman sebagaimana disebutkan dalam usul fiqh. Dan juga kata penulis, wa an Abi Hurairah marfu'an, dan juga hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah marfu'an. Dan hadis ini juga muttafaqun alaih, disebutkan dalam Umdatul Ahkam juga ada. Kata atau dalam hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu atau an yuhawwilallahu ra'sahu himaron. Dalam sebagian riwayat an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Maksudnya orang tersebut tidakkah takut Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai? Kapan itu? Tatkala dia angkat kepalanya mendahului imam. Maksudnya kalau bahasa kita, tidak takut ke itu orang. Berani-beraninya diangkat kepalanya padahal imam belum mengangkat kepalanya. Maksudnya kata Nabi SAW, kalau dalam bahasa kita, tidak takut ke itu orang. Tidak ada ketakutnya. Dan ini ucapan Nabi SAW. Maksudnya bahwasanya hendaknya kita takut dari perbuatan tersebut, dan itu masuk dalam keharuman karena larangan Nabi SAW. Apalagi dengan tegas Nabi SAW tidak takut ke orang yang begitu. Orang yang mengangkat kepalanya, berani-beraninya dia angkat kepalanya padahal imamnya belum mengangkat kepalanya. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan imam. Dan juga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Kenapa antum selisihi? Kenapa antum selisihi? Pertama menyelisih imam, kedua itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pertama perintah Nabi, kedua menyelisih imam. Maka hendaknya seseorang takut dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut. Kemudian masalah terakhir. Al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan terakhir atau permasalahan ketujuh. Ahkamun
mutafarriqatun fil imamah wal jamaah. Permasalahan atau hukum-hukum yang terkait, hukum-hukum yang terkait. Wa minal ahkami muta'alliqa bil imamah wal jamaah ghairi ma taqaddam. Dan termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan keimamahan dalam salat berjamaah dan salat berjamaah selain apa yang kita sebutkan. Maksudnya beberapa poin penting yang akan disebutkan setelahnya ini yang terkait tentang keimamahan atau terkait dengan salat berjamaah. Yang pertama, istihbabu qurbin atau istihbab qurbi ulil ahlam wan nuha minal imam. Disunnahkan itu untuk orang-orang yang sudah dewasa atau lebih tua, orang-orang yang dituakan dan orang-orang yang dewasa begitu dekat dengan imam. Maksudnya di belakangnya imam. Diusahakan yang agak tua-tua atau dituakan. Fayuqaddamu ulul fadl wal aql wal anah khalfal imam wa qariban minhu. Dikedepankan orang-orang yang memiliki keutamaan, misalnya mudir pondok atau pengurus atau ketua ini atau ini, bahkan kalau datang amir atau datang Pak RT misalnya, Pak Lurah, maka ulul fadl memiliki keutamaan, dia berhak di belakang imam. Dan seterusnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalni minkum ulul ahlam wan nuha. Yang dekat, yang paling dekat ke imam di antara kalian itu orang yang lebih tua di antara kalian. Tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Kemudian yang di bawahnya itu, kemudian di bawahnya itu. Wal hikmatu fi dzalik, apa hikmahnya dari perkara tersebut? An ya'khudhu anil imam. Dia mengambil sebagian pekerjaan imam atau membenarkan, misalnya membenarkan dari kesalahan imam. Adapun bukan bermaksud maksudnya merendahkan, atau yang masih muda-muda biasanya tidak seperti yang tua-tua dari sisi akal, maksudnya pemahaman atau gercep, gerak cepat dan seterusnya, atau inisiatif. Tentunya yang lebih tua biasanya lebih terdepan di pembahasan tersebut. Wa yaftahu alaihi fil qiraah. Dia idza ihtaja ila dzalik, dia benarkan bacaannya misalnya lagi lupa, atau wa yastakhlifu minhum man syaa idza nabahu syai'un fis shalah. Dan bisa saja mereka mampu menggantikan imam jika terjadi sesuatu dalam salat, apa saja, misal sakit atau darurat ke kamar kecil dan seterusnya. Perkara kedua yang berkaitan tentang salat berjamaah, kata penulis, wafaqallahul jami' al-hirsu ala shaffil awal. Hendaknya kita bersemangat untuk mendapati shaf yang pertama. Yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila shaffil awal. Disunnahkan bagi para makmum untuk berlomba-lomba ke shaf awal. Wa yahrisu alaih, dan bersemangat atasnya. Berlomba-lomba juga bersemangat. Bukan berlomba-lomba saja tapi tidak semangat. Bersemangat. Wa yahdharu minat ta'akhur, dan hendaknya mewanti-wanti dari terlambat dari shaf awal, bahkan terlambat salat dan seterusnya tanpa udzur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi. Cepat-cepatlah kalian, ikutilah saya dalam salat, maksudnya salat berjamaah. Wal yatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yajidu atau yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Terus menerus suatu kaum mengakhirkan, maksudnya mengakhirkan shaf awal, mengakhirkan salat secara umum, sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan urusan mereka. Mengakhirkan urusan mereka atau perkara-perkara mereka kebanyakannya tidak beres, tidak selesai dan seterusnya, dengan sebab mereka menyepelekan dari salat berjamaah, shaf awal dan seterusnya. Lau ya'lamun nas ma fin nida
was-saffil awwal thumma la yajidu illa an yastahimu alaih. Nam la astahamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, seandainya manusia itu mengetahui keutamaan dari adzan, maksudnya adzan terus ke masjid, dan keutamaan apa? Keutamaan dari shaf awal, kemudian mereka tidak mendapati shaf awal kecuali dengan cara diundi, maka mereka akan melakukan hal tersebut. Pasti mereka lakukan. Kapan itu mereka lakukan? Undian untuk dapat shaf awal tatkala mereka mengetahui keutamaan shaf awal. Adapun yang tidak ada semangat pada perkara ini, bisa saja dia jahil atau tidak mengetahui dari keutamaan shaf awal. Kemudian kata penulis, amman nisa fayustahabbu an yakunna fis sufuf al mutaakhirah. Adapun perempuan maka disunnahkan mereka pada suf yang paling belakang, sufuf atau saf yang paling belakang. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling baik dari saf para laki-laki adalah yang paling awal. Paling pertama. Khair yakni yang paling afdal. Yang terbaik dari saf para lelaki adalah yang paling awalnya. Wa syarruha akhiruha, dan paling buruknya adalah yang paling akhirnya dari saf laki-laki. Adapun perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun saf yang terbaik bagi para perempuan adalah yang paling akhirnya, dan yang paling buruknya yang paling depannya. Kenapa? Karena dekatnya dengan laki-laki. Dekatnya dengan laki-laki, karena hal tersebut bisa menimbulkan fitnah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya boleh mereka membuat saf dari belakang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufin nisa akhiruha. Saf yang terbaik dari para perempuan yang paling akhirnya. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan ketiga atau permasalahan kedua dari yang terakhir adalah taswiyatus sufuf wa tarassu. Perkara yang termasuk penting dalam salat berjamaah adalah meluruskan shaf dan saling mendekat begitu, merapatkan. Wa tarassu fiha, saling berdekatan dalam shaf. Wasaddul faraj, dan menutup celah. Kemudian setelah menyempurnakan dulu shaf yang awal, kemudian setelahnya yustahabbu lil imami an ya'mura bitaswiyatis sufuf. Nah, ini penting juga. Dan disunnahkan bagi seorang imam atau yang dijadikan imam an ya'mura bitaswiyatis sufuf. Dia memerintahkan jamaah sebelum memulai sholat, dan ini juga sebagian imam meninggalkannya. Disunnahkan bagi seorang imam untuk memerintahkan jamaahnya untuk meluruskan shaf, merapatkannya dan seterusnya. Wasaddil faraj, dan dia perintahkan jamaahnya untuk menutup celah. Tentunya itu butuh untuk balik ke belakang. Qabla dukhuli fis shalah, sebelum dia mulai masuk dalam salat, sebelum dia mulai salat. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kita lakukan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti selain itu, faqad dhal, maka sesat. Wali qauli, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Berdalilkan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yantiqu anil hawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsu. Nah, apa ucapan Nabi tatkala ingin memulai salat atau tatkala menjadi imam dalam salat berjamaah? Sawu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Dan wa an Anas radhiyallahu anhu qala,
dan juga hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Kata Anas apa? Radhiyallahu anhu, tatkala salat mulai didirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju di depan, menghadap dengan wajahnya, maksudnya menghadap kepada kami sebagai makmum. Faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Aqimu sufufakum wa tarassu. Nah, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatlah. Sekali lagi ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in arakum min wara'i zuhuri fa inni. Nah, fa inni arakum min wara'i zuhri. Nah, sungguhnya saya lihat kalian dari belakang punggungku. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu, dan Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ahaduna yalzuku mankibahu bimankib sahibihi. Salah seorang di antara kalian atau di antara kami, salah seorang di antara kami, kata Anas radhiyallahu anhu, merapatkan pundaknya ke pundak temannya di samping. Wa qadamahu bi qadami, dan kakinya dirapatkan ke kaki temannya. Kemudian kata penulis, wa istahabbu itmamus shafil awal falladhi yalih, dan disunahkan juga menyempurnakan shaf awal kemudian setelahnya sebagaimana telah lalu. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Dan ini wallahu alam apa maksud penulis. Ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf, atau mestinya kalian itu bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Rabbnya, berbaris di hadapan Rabbnya. Fakulna, maka kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, wa kaifa tasiful malaika, atau wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha, bagaimana safnya atau bagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabbnya, bagaimana safnya mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatimuna sufufal awal, mereka menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarassuna fis saf, dan mereka rapat di saf. Permasalahan terakhir, salatul munfarid khalfas saf, bagaimana tentang salatnya orang yang bersendirian di belakang saf. Di belakang saf. Kata penulis, la tasihhu salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas saf. Tidak sah atau batal, tidak sah salat seorang laki-laki, seorang lelaki yang salat sendirinya di belakang saf. Maksudnya dia buat sendiri karena perkara tertentu misalnya. Atau sebagian kaum muslimin ada yang sebagian melakukan hal tersebut. Sendiri, dia buat saf sendiri, salat sendiri, tidak bergabung begitu. Di belakang saf jamaah. Tidak sah. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman faridin khalfas saf. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang bersendiri di belakang saf. Maksudnya salat sendiri. Warwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ra'a rajulan yusalli wahdahu khalfas shaf. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang salat sendirian di belakang shaf. Fa amarahu an yu'idas shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulang salatnya, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak sah salat seorang yang bersendirian di belakang shaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian permasalahan yang terkait perkara tersebut, tapi waktu sudah habis. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wal hidayah wal aman was sakinah wal mawaddah wal rahmah alal khalq. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tabat alal khalq, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.